Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh kita bersyukur atas anugerah dan rahmat-Nya yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Penyertaan-Nya sungguh sempurna, kita telah dipilih-Nya untuk menjadi hamba-hamba-Nya. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-16 yang akan kita gabungkan dengan satu tema besar. Satu tema utama bahasan kita yaitu hamba Tuhan kita. Sebagai hamba kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, majikannya. Tetapi juga diperlukan kualifikasi, karakter, nilai-nilai, persyaratan dan juga apa upaya yang akan diterima oleh seorang hamba yang baik dan setia. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita membangun keintiman kita dengan Tuhan di dalam penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau siapkan sebagai makanan bagi manusia batin kami. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus mencerahkan pikiran kami. Bukalah mata hati kami, buatlah kami mengerti kebenaran firman ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari saudara angkat pujian, angkat syukurmu kepada Tuhan dalam penyembahan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Kau. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia Makasih kepadamu Tuhan, Tuhan. Kau memampukan setiap kami setia kepadamu Tuhan. Oh Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memperlihatkan dirimu sebagai anak, sebagai pengurus yang setia. Dan biarlah pada hari ini ketika kami belajar firman-Mu, kami menjadi para pengurus-pengurus, para penata layan yang setia Tuhan. Setia karena dipercayakan yang besar dari Engkau. Dan kami berdoa supaya kami bisa bertanggung jawab menyelesaikan Tuhan urusan kami yang Engkau percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, dalam pasal yang ke-16 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari peristiwa di pasal 15.
Di mana di pasal 15 kita sudah belajar kemarin, ada dua pendengarnya. Selain murid-murid ada dua pendengar, kelompok pendengar. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang Farisi. Dan kemudian adalah kelompok orang-orang berdosa serta pemungut cukai. Dan kita sudah melihat di dalam Lukas 15, perumpamaan yang ketiga dari yang hilang itu adalah antara anak bungsu yang sebenarnya ini mewakili orang-orang berdosa. Dengan keberdosaannya tetap Tuhan terima ketika dia bertobat. Tetapi ada anak sulung yang sebenarnya ini menggambarkan sikap dari orang Farisi yang merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah sangat layak untuk melayani dan mendapatkan upah. Lalu kemudian menarik sekali, Yesus kelihatannya mulai mengarahkan pengajarannya kepada orang Farisi ini. Nanti kita lihat ini sebagai responsnya kelihatan. Siapa yang tidak terima dengan pengajaran Yesus ini? Jadi di dalam pasal yang ke-16 ini, kalau kita bicara mengenai seorang pelayan yang baik, ternyata haruslah pelayan yang bijaksana, yang cerdik. Nah, ini yang kita lihat, karena ini yang sering disalah mengerti, yaitu mengenai bendahara yang tak jujur ini. Ada yang bertanya kepada saya, apakah Yesus itu setuju dengan korupsi, Pak? Apakah Yesus setuju dengan orang yang korupsi? Karena kok kelihatannya dia memberikan citra yang cukup baik kepada bendahara itu, atau kalau sekarang kita bilang sebagai fund manager, ya, orang yang mengelola kekayaan seseorang atau dana seseorang. Tetapi sebenarnya yang Yesus mau ajarkan, jadi kalau kita bicara perumpamaan kan maknanya cuma satu, moral story-nya itu cuma satu. Di situ kita melihat Yesus, karena ini kalau di dalam kaitan semuanya tentang pelayan yang setia, maka bagian pertama ini adalah tentang bagaimana orang itu atau si pelayan itu harus cerdik. Jadi saudara-saudara, si penulis Lukas ingin mengingatkan kepada para pembacanya termasuk kita, bahwa kita ini bukanlah pemilik. Yang pemilik itu Tuhan. Kita ini cuma sekedar bendahara atau pelayan atau pengurus yang biasa kita juga katakan sebagai penata layan. Kan bendahara itu bukan yang punya uang. Kalau di dalam sebuah organisasi, dia hanya pengelola uang. Dia mesti bertanggung jawab, dia mesti cerdik, dia mesti juga berpikir bagaimana untuk mengatur semua supaya tidak rugi, supaya ketika ada sebuah kewajiban dia tetap harus bisa mengeluarkan dananya. Tetapi kalau ada yang masuk, dia tidak akan menghambur-hamburkan. Dan Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan yang cerdik dan dapat dipercaya. Dia melampaui yang terbesar menurut orang Israel, yaitu Musa. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 dikatakan Musa memang setia dalam segenap rumahnya. Maksudnya rumah Tuhan. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Kita melihat di sini bahwa jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yesus bukan cuma sekedar pelayan Tuhan, tetapi dia juga setia sebagai anak, karena kita tahu bahwa dia sebagai pribadi Tritunggal kedua adalah Allah Putra. Dia setia dengan miliknya. Apa itu saudara? Bukan cuma rumah, tetapi kita ini manusia yang sudah diselamatkan, orang yang dilahirbarukan. Jadi saudara-saudara, kita melihat Yesus itu gambaran daripada teladan hamba atau pelayan yang cerdik, bijaksana, tetapi juga setia. Jadi kalau kita membagi pasal 16 ini, pertama bahwa pengurus atau bendahara dari Tuhan itu haruslah cerdik. Jadi ayat 1 sampai 9 itu bicara mengenai
kecerdikan daripada si bendahara ini. Lalu kemudian ayat 10 sampai 13 tuntutan bahwa seorang pengurus itu haruslah yang setia. Di situ bicara mengenai karakternya, konsekuensinya, tantangan yang dihadapi. Lalu kemudian yang ketiga, pelayan itu harus patuh. Ini adalah sikap yang harus diperlihatkannya. Kita nggak bisa menipu Tuhan, kita nggak bisa memberikan apa yang kelihatannya supaya Tuhan itu terimpresi gitu, enggak. Lalu kemudian yang terakhir, ini bicara mengenai orang kaya dan Lazarus dan mati, dan ini menarik sekali karena di sini adalah gambaran bukan ilustrasi atau alegori, tetapi ini adalah gambaran nyata konsep kematian dan kekekalan yang pada waktu itu Yesus ajarkan. Tentang 2 orang, 2 tempat, 2 permohonan, serta 2 persoalan. Jadi kira-kira begitu akan kita lihat pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama kita melihat bahwa seorang pelayan itu harus cerdik. Kita tahu di sini pemiliknya itu mempercayakan uangnya kepada seorang bendahara ini. Lalu kemudian biasanya mereka ini yang akan memberikan pinjaman. Dan biasanya selain daripada pokok harus dikembalikan juga beserta bunga. Tetapi si bendahara ini kadang-kadang dia ingin mendapatkan tambahan sehingga dia markup. Dia perbesar. Dan si tuannya nggak rugi, tetapi dianya mendapat keuntungan lebih banyak. Itulah sebabnya dikatakan pertama istilahnya nggak jujur. Karena sebenarnya bukan merugikan daripada si tuannya. Tuannya tetap tidak kurang bagiannya dia. Tetapi yang cerdik itu adalah karena kemudian kita tahu ketika tuannya tahu bahwa orang ini markup, dia dipecat. Diancam akan dipecat. Lalu kemudian dia berpikir, nah ini saudara lihat kecerdikannya. Bagaimana dia bertahan hidup untuk selanjutnya. Untuk antisipasi kepada masa depan yang suram. Dia katakan, mencangkul aku tidak bisa. Karena biasa orang yang kalau kerja di kantoran atau di dunia finansial gitu ya. Contoh misalnya kalau di Jakarta mungkin mereka di bursa saham. Tempatnya enak, bagus. Ya orang-orangnya semuanya rapi, nggak ada yang aut-autan bajunya, nggak ada kerja kasar, nggak kena matahari. Dia bilang bahwa mencangkul aku nggak bisa, ngemis apalagi, malu. Jadi apa yang dia bisa lakukan? Lalu dia mulai putar otak. Dia datangin satu-satu orang yang berhutang kepada pimpinannya. Dan dia bilang, berapa hutang kamu? Oh, saya berhutang tepung 100 tempayan. Atau minyak 100 tempayan pertama. Dia bilang, oke, begini, kita restrukturisasi aja hutang kamu. Kamu bayar saja 50, setelah itu kamu bebas. Tentu orang yang mendapatkan ini mengatakan, wah dia seneng. Waduh terima kasih ya. Padahal sebenarnya ya dia cuma mau balikin modal tuannya dan juga bunga untuk tuannya. Dia sudah dapat keuntungan sebenarnya 50. Tapi kemudian dia bersedia untuk kehilangan itu. Dia bilang sudah lah, tidak apa-apa. Jadi akan kelihatannya bahwa dia itu seperti malaikat kepada yang punya hutang. Lalu kemudian dia datangin lagi orang yang tepung. Kamu berapa? Dan dia bilang, oh iya saya berhutang 100 pikul gandum. Dan dia bilang, sudah sekarang tulis saja 80 pikul. Kamu di korting 20%. Tentu senang, ya senang lah. Tetapi saudara, kesimpulannya dikatakan, ia telah bertindak dengan cerdik. Nah itu dia. Jadi Yesus mau mengatakan orang ini cerdik. Di tengah-tengah kesulitannya terdesak untuk dia mau bagaimana. Dia tidak kalap tapi dia cerdik. Dia berpikir jauh. Dan dia katakan anak-anak dunia harusnya lebih cerdik. Daripada anak-anak terang. Jadi dikatakan bahwa anak-anak dunia ini walaupun dia nggak punya Tuhan, tetapi dia bisa cerdik kalau dia berbicara mengenai bagaimana bertahan hidup. Maka kemudian Tuhan mengatakan, ikatlah persahabatanmu dengan menggunakan mamon. Mamon berbicara mengenai uang. Mamon itu tidak jujur. Tetapi kamu bisa pakai itu sehingga nanti bila dia tidak mampu lagi menyelamatkan kamu,
kamu punya ikatan yang lebih kuat, yaitu dengan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kita tidak anti dengan memakai alat-alat dunia ini, tetapi kita ingat bahwa bukan ini yang paling penting. Tetapi ini bisa dipakai untuk mengikat, untuk membawa persahabatan yang lebih kuat. Jadi inilah kecerdikannya dia. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, tetapi kemudian ayat 10-13 berbicara mengenai kesetiaan daripada seorang pengurus. Apa karakternya? Ayat 10, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan juga setia dalam perkara besar. Setia yang tidak benar dalam hal yang kecil, nah, maka dia juga tidak benar dalam hal yang besar. Setia di dalam atau jujur di dalam hal mamon. Karena kalau kamu tidak jujur, siapa yang bisa mempercayakan kepada kamu? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapa yang akan memberikan harta kepadamu untuk kamu kelola sendiri? Jadi di sini bicara mengenai kesetiaan itu, pertama, kamu mesti setia dalam hal kecil supaya bisa dipercaya hal yang besar. Yang kedua, kamu mesti setia dalam hal uang. Ini penting. Yesus tuh sangat melihat ini menjadi salah satu persoalan, terutama di dalam dunia rohani. Karena nanti kita lihat yang marah itu adalah orang Farisi, yang notabene adalah orang yang ngerti tentang rohani. Mereka ternyata yang disebut sebagai hamba-hamba uang itu ternyata ya orang Farisi ini. Karena mereka lah yang marah tentang pengajaran Yesus ini. Yang ketiga dia bilang, kalau kamu gak setia dengan milik orang lain, kamu gak bisa dipercayakan milikmu sendiri, harta sendiri. Jadi si orang cerdik itu, dia kan bukan miliknya, tetapi dia setia. Bagaimana caranya? Dan karena dia tidak setia di dalam mempertahankan harta tuannya itu, dia kehilangan pekerjaannya. Tetapi di situ pun dia masih bisa bertahan. Jadi saudara, kita perlu setia. Karakter kita adalah kesetiaan. Tetapi kemudian kita perlu konsekuensinya. Kalau kamu setia, maka kamu akan mendapat yang besar. Kalau kamu tidak setia, maka kamu tidak bisa mendapat. Itu dia konsekuensinya. Jadi kalau kamu setia, ya kamu dapat hal besar, mamon yang lebih besar, dan juga harta milikmu sendiri. Tapi kalau kamu tidak setia, kamu akan kehilangan semua itu. Lalu kemudian, apa tantangannya? Di ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita nggak bisa punya double loyalty. Sebab ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi clear. Saingan Tuhan cuma satu. Mamon. Uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan sebaliknya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu sangat jelas. Kalau sudah berbicara uang, this is serious. Dan itulah banyak kita mendengar persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia rohani pun sangat berkaitan dengan hal ini. Integritas kita sangat penting untuk kita pertahankan di dalam hal uang. Nah, bagaimana respons dari orang Farisi? Dan ini adalah pengajaran Yesus yang ketiga. Yang pertama tadi, seorang pengurus itu harus cerdik, harus bijaksana, harus punya kemampuan untuk mengelola yang baik, mengantisipasi persoalan. Yang kedua, dia harus setia. Dan ini yang penting, saudara. Kadang-kadang orang mencari orang pintar, tetapi penipu, licik. Orang setia, saudara. Orang setia ini bisa bertahan lama. Dia orang yang loyal. Dan ini sekarang susah untuk mencari orang-orang yang bekerja di kantor itu lebih dari 20 tahun. Jarang sekali. Anak-anak kita sudah tidak punya konsep untuk bekerja itu bisa sampai puluhan tahun setia. Bahkan di dalam gereja pun orang itu pindah-pindah gereja seenaknya. Tergantung daripada apa yang dia mau. Nah saudara, kesetiaan itu menghasilkan buah. Lalu kemudian kita melihat apa yang menjadi tuntutan daripada seorang pelayan. Ayat 14-18 bahwa pelayan Tuhan itu harus patuh, harus taat. Ayat 15a dikatakan begini.
Jadi orang-orang Farisi hamba-hamba uang itu. Jadi saudara lihat di sini siapa yang menjadi hamba uang? Siapa yang marah itu ya orang Farisi, karena ternyata Yesus mengatakan kamulah hamba uang itu. Mendengar semua itu mereka mencemooh dia. Lalu berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Nah inilah yang dikatakan bahwa kamu bisa memberi impresi kepada orang, tetapi kamu tidak bisa tipu Tuhan. Orang bisa kagum sama kita, kepada pelayan Tuhan, mungkin kemampuannya bicara, kemampuannya untuk berkhotbah, tetapi akhirnya kamu tidak bisa tipu Tuhan. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijian di hadapan Allah. Jadi ayat 15b ini mengatakan, janganlah cintai apa yang Tuhan tidak cintai. Cintailah apa yang Tuhan cintai, karena apa yang kamu cintai bukan yang Tuhan cintai. Jadi karena manusia ini kan kecenderungannya masih hidup di dalam kedagingan. Maka kecintaan kita itu belum tentu adalah kecintaan Allah. Yang pasti bertolak belakang. Itu sebabnya Tuhan mau mengatakan, kamu jangan menipu Tuhan. Cintailah apa yang Tuhan cintai, dan itu tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan mau. Lalu kemudian ayat 16 dan 17 ini berbicara mengenai apa yang tetap itu. Firman Tuhan, perintah Tuhan adalah perintah yang terus-menerus tetap. Karena dikatakan hukum Taurat, kitab para nabi. Di dalam masa Yesus cuma ada dua kan hukum. Ada dua kitab yang mereka punya. Kitab para nabi dan Taurat. Jadi ini bicara mengenai kitab sucinya mereka lah. Ya, yang sekarang ini kita bilang sebagai perjanjian lama. Pada waktu itu bilang, kepada kamu ada dua hal ini. Ini adalah kesaksian Allah kepada kalian. Dan itu terus berdiri sampai zaman Yohanes. Sampai zaman Yohanes Pembaptis. Berarti itu tidak pernah berubah. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum ini batal. Tuhan tidak pernah membatalkan hukum. Dan hukum itu berdiri tegak. Dan Yesus datang menggenapinya. Yesus tidak pernah membatalkan satupun hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak pernah gagal melakukannya. Itu sebabnya dia katakan, kalau kamu mau patuh sebagai pelayan, patuhilah firman Tuhan. Karena itu yang akan berdiri tetap. Lalu kemudian ayat 18 ini berbicara mengenai orang yang menceraikan istrinya, lalu kemudian kawin dengan perempuan lain dan dia dikatakan berzina. Kenapa? Karena kalau kita seorang pelayan, ini kan masih bicara mengenai tadi itu loh, loyalty tadi. Kamu nggak bisa melayani dua tuan. Kamu nggak bisa, kamu ceraiin satu lalu kamu kawinin yang lain. Itu berzina namanya, itu nggak setia. Jadi kata berzinahan, kalau kita ngerti di perjanjian lama, bahwa orang Israel ketika menyembah berhala dikatakan apa? Mereka telah berzina. Betul ya? Mereka telah berzina. Berarti ini kan bicara mengenai kamu tidak setia. Kamu tidak setia terhadap peraturan perjanjian yang Allah buat sama kamu. Karena pernikahan itu kan sebuah covenant, sebuah perjanjian. Jadi kalau kita baca ini ya memang kalau kita cuma baca sepotong-sepotong ya ini bahaya. Ini kita jangan membangun sebuah doktrin dari satu ayat. Itu sangat tidak bijaksana, bahkan cenderung berbahaya. Dan itulah yang dia lakukan oleh para bidat-bidat, para ajaran-ajaran palsu. Mereka yang membangun satu doktrin yang mengatur hidup manusia hanya dari satu ayat. Tapi di sini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, dia sedang berbicara mengenai kesetiaan. Karena dikatakan kalau kamu cerai, lalu kamu kawin lagi, berarti kamu tidak setia dengan yang pasangan kamu ini. Kenapa kamu mesti ceraikan dia? Alkitab mengatakan hanya maut yang bisa menceraikan kamu. Tetapi kalau kamu masih dia hidup, kamu kawin lagi. Nah itu yang dikatakan kamu tidak setia. Kamu punya menyembah dua tuan. Jadi Tuhan mau mengatakan seorang pelayan itu harus
patuh kepada tuannya. Full loyalty. Itu dia. Dan yang keempat, jadi tadi seorang pelayan itu harus bijak, lalu kemudian dia harus juga setia, dan kemudian seorang pengurus atau bendahara itu adalah orang yang mematuhi tuannya, tidak boleh seenaknya dia hidup. Dan yang terakhir adalah bicara mengenai pelayan yang mendapat upah. Jadi ayat 19 sampai 31 ini pembandingnya adalah dua orang yaitu orang kaya dan Lazarus. Jadi ini bukan Lazarusnya saudara Maria, bukan. Sini Lazarusnya kan dikatakan adalah ada orang pengemis bernama Lazarus, lalu kemudian badannya penuh borok, dia tinggal berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Jadi di sini ada dua pembanding, orang kaya dan Lazarus yang sangat miskin dan sakit-sakitan. Ini orang yang penuh borok, berarti ini orang yang sebenarnya sudah dianggap sampah di pinggir jalan, pengemis. Lalu kemudian orang miskin itu mati, orang kaya itu pun mati. Jadi dua-duanya mati ya. Jadi ini nasib semua orang kan sama. Dua-duanya mati, dua-duanya dikubur. Tetapi dikatakan orang miskin ini diangkat oleh malaikat dan kemudian dibawa ke pangkuan Abraham. Ini yang kita kenal sebagai paradise atau firdaus di dalam terminologi Yesus. Pangkuan Abraham. Tempat kekal penantian orang-orang kudus. Sebelum nanti ada kebangkitan dan mendapatkan tubuh yang baru. Pangkuan Abraham. Dan kemudian dikatakan bahwa apakah karena dia miskin dia masuk surga? Bukan. Tetapi ini Tuhan mau memberikan sebuah pelajaran, gambaran. Satu masuk di dalam pangkuan Abraham, yang satu lagi dia jauh dan menderita sengsara di alam maut. Lalu dia mulai memandang ke atas. Dan dilihatnya di sana Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu kemudian jadi ada dua tempat. Ada dua orang, ada dua tempat. Satu di pangkuan Abraham, satu lagi di Sheol bawah. Yang satu Sheol atas, tempat Abraham, yang satu lagi Sheol bawah. Dunia orang mati yang ada di bawah yang menjadi tempat semua orang-orang berdosa. Dan kemudian dia katakan, kasihanilah aku Bapa Abraham. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Saudara lihat di sini ada penderitaan setelah kematian. Lalu kemudian orang ini berseru dan meminta, memohon. Bapak Ibu, inilah teologi Alkitab. Tidak ada lagi kesempatan orang bertobat, berpindah dari penghakiman kepada hidup kekal di sorga. Nggak ada. Setelah kamu mati, maka penghakiman itu akan jadi kekal. Tidak ada proses di mana kamu dibakar dulu atau dipotong-potong, nanti berapa yang sisa masuk sorga. Nggak ada. Tidak bisa sama sekali. Ini jelas dan inilah pengajaran perjanjian baru yang kita pegang sebagai gereja Tuhan. Bahkan ada orang-orang mengatakan, oh ya bawa rokoknya supaya dia bisa merokok nanti. Oh bawa Alkitab supaya dia bisa baca Alkitab di sorga. Nggak bisa, bukan. Hidup kita di sini ya di sini selesai. Di sana ada lagi nanti kehidupan dengan tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu, mau itu tubuh kebangkitan untuk orang yang berdosa maupun tubuh kebangkitan orang yang benar, dua-duanya ada. Untuk apa? Untuk bisa hidup di alam kekekalan. Kalau dia dihakimi, dia akan dihakimi di alam kekekalan selama-lamanya. Kalau dia hidup di dalam sorga, dia akan hidup selama-lamanya. Itu dia. Jadi ada dua dimensi yang berbeda. Tetapi saudara, satu dikatakan menyala apinya itu sangat menderita. Dia mau minta tolong. Celupkan, dia bilang gak bisa. Tidak ada satupun. Karena kamu telah menerima segala yang baik dalam hidupmu pada waktu kamu hidup. Sekarang ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Lalu kemudian karena dia gak bisa mendapatkan minuman, setetes air pun,
Dia bilang begini, kalau gitu ya Abraham, bisa nggak kamu bilang kepada keluargaku yang masih hidup ini? Dia katakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Perhatikan ya Bapak Ibu, orang ini menderita dan dia sadar bahwa dia menderita. Nah itulah yang paling mengerikan di neraka. Anda sadar bahwa Anda menderita dan penderitaan itu kekal selama-lamanya. Coba bayangkan bila saudara ya, diingatkan terus kegagalanmu tiap detik. Ada sebuah kegagalan masa lalu yang memalukan dalam hidup saudara. Saudara berusaha untuk lupakan, tetapi yang terjadi engkau diingatkan terus, diingatkan. Lama-lama saudara pasti stres. Bayangkan neraka saudara, kayak gitu. Semua kegagalanmu, semua penyesalanmu itu diingatkan terus berulang-ulang. Dan dia bilang, aduh aku gak kuat. Tolonglah, masih ada 5 saudaraku supaya mereka jangan seperti aku. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Artinya gini, kan tentu Musa sudah tidak hidup, nabi-nabi juga sudah tidak hidup. Artinya kitab-kitab mereka. Dengan kata lain begini, kepada orang hidup ada kesaksian Allah, yaitu firman. Orang mati yang datang bangkit dan bilang, kamu jangan macam-macam ya. Kan ada orang-orang bilang gitu, aduh aku didatangin bapakku pesan atau nenekku pesan. Kamu jangan macam-macam ya di dunia ini ya. Kamu hidup benar. Saudara-saudara, orang mati tidak bisa datang memberi pesan kepada orang hidup. Itu adalah penyembahan berhala, itu konsep yang salah. Dikatakan tidak ada. Bahkan mereka tidak akan bertobat dengan itu pun. Yang biasanya itu adalah roh arwah, setan yang datang, roh jahat yang datang dalam bentuk orang yang kita kenal. Itu namanya familiar spirit atau roh arwah. Bukan itu bukan dari Tuhan. Dikatakan yang dari Tuhan kepada orang hidup apa? Firman. Kalau mereka tidak mau dengar firman ini, maka mereka akan binasa juga nanti di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu, satu, tidak bisa kita berdoa untuk orang yang sudah mati, untuk mereka pindah, nggak ada lagi. Jadi jangan membuang waktu. Kalau ada waktu untuk kita memperingatkan mereka selama mereka hidup di dunia ini. Setelah itu sudah tidak bisa lagi. Di dalam kitab Ibrani mengatakan orang benar hidup 1 kali. Manusia itu hidup 1 kali, mati dan dihakimi. Jadi clear di sini saudara-saudara. Dikatakan sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati itu mereka tidak akan percaya. Jadi di sini apa kesimpulan kita? Bagaimana saudara mengelola hidup saudara yang satu-satunya ini? Apakah engkau mengelola seperti seorang yang bijak? Mengelola kabar baik yang Yesus percayakan kepada kita? Menggunakan kehidupan kita ini untuk bisa memegang kehidupan yang abadi? Jangan sia-siakan kehidupan kita ini hanya berfoya-foya, hanya menghancurkan, hanya melayani keinginan daging, tapi kita tidak pegang apa yang paling penting di sorga. Jadilah saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang setia. Gunakanlah semua yang saudara sudah dengar, saudara sudah dapatkan, saudara sudah pelajari untuk melihat kepada apa yang belum Anda lihat, yaitu kemuliaan kekal di surga. Dan untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, betapa besarnya dan berharganya jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai seorang pengurus, penata layan, pengerja, seorang bendahara. Dan Tuhan memanggil kita ini, memilih kita ini, karena Dia tahu, Dia telah setia, Dia telah terbukti setia, Dia adalah ahli waris kerajaannya, dan Dia ingin kita menerima juga warisan yang Tuhan siapkan kepada kita. Kiranya kita semua akan semakin berbuah di dalam kesetiaan kita dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah kiranya Engkau teguhkan pemberitaan firman ini, dan kami belajar menjadi hamba-hamba yang setia, pengurus-pengurus yang setia. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau sendiri yang menguatkan kami untuk berbuah bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, yang memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.